Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Sony. Di video kali ini kita akan membahas tentang herd immunity. Belakangan ini sering kita dengar istilah tentang herd immunity dalam melawan virus corona. Jadi, apakah teori atau strategi herd immunity dapat melawan pandemi virus corona di Indonesia? Yuk, mari kita simak videonya sampai habis. Herd immunity merupakan suatu kekebalan yang didapatkan dari suatu kelompok atau suatu populasi. Jadi, untuk mencapainya herd immunity itu ada dengan dua cara. Yang pertama, melakukan vaksinasi. Nah, kita tahu vaksinnya itu juga belum ada, ataupun kalau ada masih harus diuji dengan klinis baru bisa digunakan. Yang kedua, secara alami. Jadi artinya secara alami jumlah populasi yang akan terpapar itu sekitar 70-80% dari suatu kelompok atau populasi. Jadi jika populasi di Indonesia kita itu sekitar kurang lebih 270 juta orang, jadi mari kita hitung untuk tercapainya herd immunity secara alami, kita harus terkena itu sekitar 180 juta orang baru tercapainya herd immunity. Jadi, apakah herd immunity ini efektif untuk kita lakukan di Indonesia? Herd immunity bisa saja dilakukan di Indonesia, tapi sangat beresiko karena dapat memakan korban yang banyak. Jadi, angka kesakitan itu akan meningkat secara tiba-tiba dan angka kematian pun bisa saja meningkat. Jadi, kalau kita mau menerapkan herd immunity di Indonesia, kita harus siap dengan fasilitas pelayanan kita. Contoh itu seperti rumah sakitnya, ruangan isolasinya, pemeriksaan-pemeriksaannya, obat-obatannya, termasuk jumlah tenaga medis. Jadi, strategi herd immunity ini sangat beresiko. Yang paling efektif sebenarnya untuk sekarang, kita harus memutuskan rantai penyebaran virus corona secara tegas. Kenapa harus secara tegas? Karena kalau tidak tegas, masyarakat masih banyak di luar sana yang menganggap virus corona ini biasa-biasa saja. Jadi, memang perlu ketegasan untuk melawan virus corona ini. Mungkin bakalan ada yang pro kontra dengan pembicaraan saya ini. Tapi, dalam hal memutuskan virus corona ini, kita harus konsisten. Biar virus corona ini cepat kita tekan angkanya, supaya tidak semakin hari semakin meningkat. Artinya, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, seperti memakai masker jika keluar rumah, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak dengan orang sekitar, kalaupun tidak bisa menghindari keramaian, baik itu demi memenuhi kebutuhan pokok, boleh jaga jarak 1 meter, tetap indahkan protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Dengan demikian, kita semua dengan persatuan bangsa Indonesia, kita bisa melawan virus corona. Jadi, nggak ada kata kita tidak bisa melawan virus corona. Mari kita semua bahu-membahu dalam melawan virus corona. Dengan demikian, itu akan jauh lebih efektif dalam melawan penyebaran virus corona. Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh diisi di kolom komentar. Salam sehat.